Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Islam pada masa kejayaan, bab 5 pada kelas 11 di SMK. Kita mulai pembahasan dari kompetensi inti yang meliputi 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetisi inti keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar, mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan. Bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Pilihan materi. Perkembangan Islam mencapai kejayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam serta tokoh-tokohnya. Faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam. Hikmah sejarah perkembangan Islam pada abad pertengahan. Rukun dan kompetitif dalam kebaikan implementasi nilai-nilai Islam masa kejayaan. Pengaruh sejarah Islam masa kejayaan terhadap umat Islam Indonesia. Selanjutnya, perkembangan Islam masa kejayaan. Aktif mengamati. Setiap bangsa yang mengalami masa kejayaan berarti telah belajar dari sejarah masa lalunya, terutama pada saat mengalami kehancuran, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal tersebut untuk bangkit menggapai kejayaan. Demikian juga dengan dunia Islam. Pada umumnya, kemunduran Islam pada abad pertengahan disebabkan kekuasaannya yang luas tidak dapat dipertahankan dari serangan yang datang
dari dalam maupun dari luar. Tidak terjalinnya persatuan dan kesatuan di antara penduduknya yang sangat heterogen. Jiwa kepemimpinan para penguasa sangat lemah, terjadinya krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap kemakmuran suatu wilayah, terjadi dekadensi moral yang sulit dikendalikan, tidak mau menerima atau bersifat tertutup terhadap perubahan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta banyak terjadi konflik antara kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian amatilah di sekitar kita, misalnya di kelas kita, apakah pernah terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan suku, bangsa, agama, dan sebagainya? Apakah persatuan dan kesatuan di antara sesama yang diwujudkan dengan kepedulian dan kasih sayang telah dapat diwujudkan dengan baik? Paparkanlah dengan bahasa yang jelas. Kemudian siswa aktif bertanya mengenai masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah tanya jawab tentang para khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin dan proses pemilihannya. Masa Bani Umayyah. Wilayah kekuasaan Umayyah berkembang di sebelah timur sampai ke Oxus, bagian barat India sampai Punjab dan Lahore. Di utara dikuasainya Pulau Rhodes, Kreta sampai Konstantinopel. Sementara di barat, dinasti ini menguasai seluruh Afrika Utara, Aljazair, Tangiers, dan Spanyol. Pecahnya kekhalifahan Umayyah adalah penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan Islam dari yang bersifat demokrasi menjadi monarki absolut. Masa Abbasiyah. Masa Abbasiyah adalah masa keemasan dan kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban, karena pada masa ini lebih menekankan pembentukan dan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban umat Islam dapat dilihat pada tabel berikut. Faktor intern, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Keempat, Islam sebagai agama sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban umat Islam. Faktor ekstern, yaitu pertama, berpindahnya para ilmuwan dari orang-orang non-Arab, yaitu Persia, Yunani, dan lain-lain, ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Penguasa atau khalifah. Yang kedua, penguasa atau khalifah memberikan peluang kepada orang-orang non-Arab untuk menduduki jabatan. Yang ketiga, stabilitas politik yang kondusif. Yang keempat, kemajuan ekonomi, munculnya industri-industri dan perdagangan sampai ke dunia luar. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam serta tokoh-tokohnya. Siswa aktif mengamati.
perkembangan ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan, beberapa wilayah kekuasaan Islam mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Misalnya, pada masa pemerintahan kerajaan Mughal, dibangun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, filsafat, logika, geometri, sejarah, geografi, matematika, dan politik. Kemudian, di Mesir berkembang ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, kedokteran, matematika, dan ilmu-ilmu agama. Pada masa pemerintahan Mahmud Ghazan, yaitu Raja ke-7 dinasti Ilkhan, ia membangun perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung umum lainnya. Berikut ini berbagai ilmu pengetahuan dan tokoh-tokoh yang menemukannya. Siswa memahami ilmu filsafat. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Dalam ilmu fikih, 4 imam mazhab. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Hambali, dan yang keempat Imam Maliki. Dalam ilmu tasawuf, pertama Rabi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali, Abdul Farid Zunun al-Misri. Kemudian ilmu kedokteran, Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Abu Marwah Malik Ibnu Abil A'la Ibnu Zur, Abdul Qasim Az-Zahrawi. Dalam ilmu sejarah, Ibnu Qutaibah, Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar, Ibnu Khaldun, At-Tabari. Ilmu kedokteran ditambah Ibnu An-Nafis. Dalam ilmu geografi, pertama Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Maqdisi, Ibnu Batuta, Al-Mas'udi. Kemudian ilmu geometri, pertama Al-Khawarizmi, kedua An-Nuraizi, ketiga Ali Hasan Ibnu Haytham, keempat Umar Khayyam. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam. Berasas tauhid. Peradaban Islam berpijak pada asas wahdaniyah atau ketunggalan dalam akidah, yakni menyerukan bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia yang disembah dan hanya kepadanya memohon pertolongan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Selanjutnya persatuan. Peradaban Islam tidak mengenal nation yang kecil dan terpecah-pecah. Sebaliknya, peradaban Islam menyatukan umat manusia dari beragam latar belakang, ras, bangsa, wilayah geografis, keturunan, dan beragam bahasa tanpa menghilangkan jati diri dan identitas masing-masing. Al-Quran telah menyatakan kesatuan jenis manusia meskipun berbeda asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan tanah airnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berasas pada moral yang agung. Peradaban kita menjadikan tempat pertama bagi prinsip-prinsip moral dalam setiap sistem dan berbagai bidang kegiatannya. Islam tidak mengenal penjajahan dan eksploitasi kekayaan suatu negeri, apalagi menghina kaum wanita. Para penyebar Islam ke berbagai negeri justru menjadi guru dalam bidang moral untuk setiap negeri yang dimasukinya. Menyatukan antara agama negara dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Umumnya, peradaban yang dikenal manusia memisahkan antara agama dan negara, seolah-olah keduanya adalah dua sisi yang tidak bisa bertemu. Namun, peradaban Islam mampu menciptakan tatanan negara dengan berpijak pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, bersandar pada agama dan akidah tanpa menghambat kemajuan negara. Dalam peradaban Islam, agama merupakan salah satu faktor terbesar kemajuan dalam bernegara. Dengan demikian, dari dinding masjid di Baghdad, Damaskus, Kairo, Cordoba, dan Granada memancarkan sinar-sinar ilmu ke segenap penjuru dunia. Peradaban Islam merupakan satu-satunya peradaban yang tidak memisahkan agama dari negara, sekaligus selamat dari setiap tragedi percampuran antara keduanya, sebagaimana yang dialami Eropa pada abad-abad pertengahan. Kepala negara adalah khalifah dan amir bagi orang-orang mukmin, tetapi kekuasaan di sisinya adalah untuk kebenaran. Adapun pembuatan undang-undang diserahkan kepada pakar-pakarnya. Setiap kelompok ulama atau ilmuwan mempunyai spesialisasi tersendiri dan semua sama di hadapan undang-undang. Keutamaan seseorang ditentukan oleh takwa dan pengabdian umum kepada manusia, sebagaimana yang pernah diucapkan Rasulullah SAW mengenai keadilan dalam perundang-undangan. Beliau berkata, "Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti Muhammad memotong tangannya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Toleransi yang kuat. Peradaban Islam mempunyai toleransi keagamaan yang mengagumkan. Toleransi yang kuat. Peradaban Islam mempunyai toleransi keagamaan yang mengagumkan, yang tidak pernah dikenal oleh peradaban lain yang juga berpijak kepada agama. Dengan demikian, pada abad pertengahan, para ilmuwan dari berbagai negeri bersatu tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya untuk memajukan peradaban Islam. Selanjutnya, hikmah sejarah perkembangan Islam pada abad pertengahan. Wilayah Islam semakin meluas dan tetap berkembang di Eropa, mengajarkan arti pentingnya semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan ketulusan ketika melakukan sesuatu. Penaklukan wilayah yang demikian luas dilakukan oleh kaum muslimin saat itu berdasarkan pada permintaan penduduk suatu negara yang ditindas oleh pemimpin mereka sendiri. Menyadari bahwa Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rukun dan kompetitif dalam kebaikan, implementasi nilai-nilai Islam masa kejayaan. Rukun artinya baik dan damai, tidak bertengkar atau bersatu hati. Dengan hidup rukun, kita akan saling bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sementara itu, dengan semangat kerjasama dan gotong royong, pencapaian hasil akan lebih cepat terrealisasi. Sebaliknya, tanpa kerukunan, kondisi masyarakat akan terpecah belah karena permusuhan, sehingga menghambat tercapainya kemajuan. Kompetitif dalam kebaikan. Kompetitif dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam melakukan persaingan dengan jalan dan tujuan yang baik. Orang yang berkompetitif dalam kebaikan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai tujuannya. Di antara hal yang akan dilakukan orang yang memiliki sifat kompetitif dalam kebaikan, pertama, selalu meningkatkan ibadah dan membiasakan diri untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunda-nunda serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa melakukan introspeksi diri, kemudian berupaya memperbaiki diri dengan menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, bersemangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya, pengaruh sejarah Islam abad pertengahan terhadap umat Islam di Indonesia. Bidang politik. Mempengaruhi sistem dan konsep pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, misalnya dengan adanya konsep kekhalifahan dan kesultanan, seperti pada kerajaan Aceh, Mataram, Demak, Banten, dan Ternate Tidore. Di bidang budaya, mempengaruhi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dengan diwarnai oleh nuansa Islami seperti saat bertemu mengucapkan salam. Selanjutnya, bidang kesenian. Mempengaruhi warna musik dengan adanya musik-musik dan tarian bergaya Arab Islami seperti kasidah, rebana, dan marawis. Bidang ekonomi. Mempengaruhi konsep jual beli sehingga lebih bersifat Islami. Kita perhatikan gambar.
Di bidang bahasa, menyebabkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diwarnai dengan bahasa Arab karena terjadi penyerapan bahasa tersebut. Di bidang agama, terjadi perkembangan syiar Islam sehingga nilai-nilai ajaran Islam dapat dianut masyarakat Muslim di Indonesia serta muncul mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Bidang ilmu pengetahuan, muncul pemahaman dari metode berpikir tradisional menjadi rasional. Berikut ini ciri-ciri orang yang senantiasa bersemangat menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu diawali dengan niat semata-mata hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan kekurangan yang ada pada dirinya sebagai kendala dalam menuntut ilmu. Selalu antusias ketika mendengarkan gurunya memberi penerangan tentang berbagai pengetahuan sehingga ilmu tersebut dapat diterima dengan baik. Selalu hadir tepat waktu ke tempat mencari ilmu, seperti masjid, sekolah, dan tempat lainnya. Senantiasa mengkaji kembali ilmu yang telah didapatkan untuk dipahami lebih mendalam sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Tidak cepat menyerah ketika mendapat kesulitan dalam menggali ilmu pengetahuan, bahkan akan terus mencari tahu hal-hal yang dapat memecahkan kesulitannya tersebut, misalnya dengan berdiskusi dengan teman-teman dan pergi ke perpustakaan. Selalu berlapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat. Mengamalkan ilmu yang telah didapatkannya. Demikian pembahasan bab 5 mengenai perkembangan Islam pada masa kejayaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.